Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Ayo kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian yang berjudul Mata Tuhan melihat. Yuk adik-adik di rumah bangkit berdiri. Musik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi adik-adik, lebih semangat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di sorga, terima kasih Tuhan atas pagi yang indah ini ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Kami memberkati ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita kembali bangkit berdiri. Kita mau membaca hukum Taurat dan ayat hafalan. Kita nyanyikan lagu yang berjudul apa Bang Tommy? Itulah dosamu. Yuk adik-adik di rumah bangkit berdiri. Musik. Itulah dosamu, merelakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan ya masuk, dosamu dihapusnya. Itulah Dosaku, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Nah adik-adik, kita mau membaca hukum Taurat. Yuk kita buka katekismus kita, hukum Taurat yang ketiga. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarang. Sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujian kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Nah adik-adik, sekarang kita baca ayat hafalan kita yang terambil dari Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oke adik-adik, demikian ayat hafalan dan hukum Taurat kita minggu ini. Kita mau mendengarkan pengumuman. Yuk yang cewek-cewek nih disigap dulu rambutnya ya.
Oke, untuk pengumuman kita ada 2 adik-adik. Yang pertama tentang lomba Paskah loh. Jadi kakak abang guru sekolah minggu mengadakan lomba untuk adik-adik semua. Yuk kita dengarkan. Untuk kategori kelas batita dan balita ada lomba membuat mozaik atau kolase adik-adik. Nah, adik-adik di rumah dapat menggunakan potongan-potongan kertas yang dirangkai menjadi pola berbentuk rumah, gereja, atau juga berbentuk salib adik-adik. Kalian boleh memilih salah satunya ya. Oke, untuk kategori TK, lombanya juga membuat mozaik atau kolase adik-adik, tetapi menggunakan cangkang telur ya. Dan adik-adik harus membentuk sebuah pola yang berbentuk salib adik-adik. Untuk lomba selanjutnya dilanjutkan oleh Bang Tommy. Oke, nah untuk adik-adik kelas 1 dan 2, adik-adik bisa membaca puisi adik-adik. Nanti kakak abangnya yang akan memberikan puisi, nanti kalian yang akan membacakannya nanti adik-adik. Dan untuk kelas 3 dan kelas 5 adik-adik, lomba membaca Bible adik-adik. Nah, dan yang terakhir untuk para remaja, adik-adik yang pasti tahu kan namanya TikTok. Nah, adik-adik bisa membuat video TikTok adik-adik untuk tentang Paskah adik-adik, tentang Paskah. Jadi kalian bisa membuat video sekreasi kalian mungkin, sekreatif kalian adik-adik. Dan yang penting temanya tentang Paskah adik-adik. Nah, Kita akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. dan untuk pengumpulannya adik-adik, batas pengumpulannya itu di tanggal 20 Maret tahun 2021 adik-adik. Ingat ya adik-adik, 20 Maret tahun 2021. Oke, untuk pengumpulannya adik-adik semua dapat mengirimkan di grup masing-masing horong atau dapat mengirimkan via personal chat kepada kakak abang guru sekolah minggu ya adik-adik. Untuk pengumuman yang kedua yaitu tentang ibadah sekolah minggu adik-adik. Nah, untuk adik-adik yang kelas batita balita sampai kelas 2 SD, kalian ibadah melalui YouTube adik-adik ya. Dan untuk kelas 3 dan 4 remaja, Nah, adik-adik yang pra-remaja dan dimulai dari kelas 3, kalian dapat mengakses link Zoom yang dikirimkan oleh kakak abang guru sekolah minggu di grup horong masing-masing yang akan dimulai pada pukul 9 pagi. Dan untuk ibadah sekolah minggu akan dimulai pada pukul 7 pagi ya adik-adik. ya. Demikian pengumuman kita minggu ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian yang berjudul apa Bang Tommy? Ku suka menuturkan. Yuk adik-adik di rumah bangkit berdiri. Musik! Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya.
Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, siapkan telinganya, duduk yang manis. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Adik-adik, firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini diambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 57 hingga ayatnya yang ke-68. Ayatnya agak panjang, tapi Inang baca ayatnya yang ke-65 sampai 68 saja. Demikian firman Tuhan. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Demikian firman Tuhan. Adik-adik, sebelum Inang menyampaikan firman Tuhan ini, Inang Pendeta mau mengajak adik-adik untuk menyaksikan ada video yang akan menampilkan kisah cerita yang sudah Inang bacakan tadi. Silakan disimak. Selamat menyaksikan. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan, siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu, engkau ini anak Allah?" Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak. Katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, "Apakah orang itu seorang Galilea?"
Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Nah, gimana ceritanya tadi? Siapa tadi yang menangkap Tuhan Yesus? Iya, Tuhan Yesus ditangkap oleh tentara-tentara orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, dan juga tua-tua bait Allah. Tuhan Yesus dibawa ke sebuah pengadilan, yang mana pengadilan itu biasanya dipakai untuk menghukum orang yang bersalah. Tetapi adik-adik, ternyata dalam pengadilan itu tidak ditemukan kesalahan Yesus. Ya, setelah semua pengadilan dan juga saksi-saksi dipanggil, tidak ada kesalahan Yesus. Tetapi karena mereka sudah berencana ingin menangkap, ingin menghukum, bahkan ingin membunuh Yesus, maka dipanggillah saksi palsu. Nah, adik-adik tahu apa itu saksi palsu? Saksi palsu itu adalah orang yang dipanggil, kemudian diminta untuk menyatakan yang tidak benar. Ya, dia berbohong. Dia berdusta di hadapan pengadilan itu dan mengatakan bahwa Yesus itu orang berdosa, dia orang yang bersalah dan harus dihukum. Nah, bayangkan adik-adik, Tuhan Yesus tidak bersalah. Semua ahli-ahli hukum dipanggil untuk membuktikan kesalahan Yesus. Ternyata tidak ada yang bisa membuktikan kecuali ada saksi yang bersaksi bohong. Nah, ia menyatakan yang tidak benar. Ia menyaksikan bahwa Yesus itu bersalah. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Benar, Tuhan Yesus ditangkap, lalu ia dihukum dan diadili. Nah, adik-adik sekolah minggu, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan hari ini buat kita? Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh berbohong. Iya, kita tidak boleh berbohong. Kita tidak menyatakan sesuatu yang tidak benar, ya. Karena firman Tuhan mengatakan, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Lain daripada itu datangnya dari si jahat. Nah, jadi kita belajar dari firman Tuhan hari ini, kita harus menyatakan kebenaran. Kita harus berkata jujur. Ya, kita tidak boleh berbohong. Kita tidak boleh berdusta. Ya, seperti hukum Taurat Tuhan yang keberapa? Ada yang tahu? Hukum Taurat yang ke-9. Iya, pintar, hebat anak-anak Tuhan ya. Jadi kita tidak boleh berkata yang tidak benar. Kita tidak boleh berkata yang tidak kita tahu kebenarannya. Apalagi berdusta, apalagi melawan orang tua. Jadi adik-adik, semua kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, kita diajari oleh firman Tuhan supaya berkata yang baik, ya, berkata yang sopan, ya, menjawab orang tua juga dengan baik. Begitu ya, ketika orang tua suruh kita, ayo kamu harus belajar. Sebagai anak Tuhan kita harus segera belajar. Ayo sekarang kamu harus mandi. Nah, kita juga sebagai anak Tuhan harus segera mandi. Artinya kita harus menuruti perintah dan nasihat
orang tua kita. Ya, jadi itu adalah bukti bahwa kita adalah anak Tuhan. Tidak berkata bohong, ya. Tidak mau melawan orang tua, ya. Tidak mau berkompromi menyatakan yang tidak benar, ya, seperti tadi dalam firman Tuhan itu. Ada saksi yang mengatakan yang tidak benar, akhirnya Yesus ditangkap. Nah, jadi kita juga tidak boleh menyaksikan yang tidak benar. Ya, kita harus jujur. Kita harus mendengar nasihat orang tua. Itulah tandanya bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang mengasihi kami, mengasihi anak-anak sekolah minggu, mengasihi kakak abang guru-guru sekolah minggu, dan juga mengasihi orang tua kami. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami juga boleh hidup di dalam kasih untuk mengasihi orang tua, mengasihi kakak abang, dan juga mengasihi sesama kami. Ajar kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami juga tidak berbohong, kami tidak berdusta, kami tidak menyatakan yang tidak benar, tetapi kami boleh berbicara dengan baik, berbicara dengan sopan, dan juga berbicara dengan manis kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai ya, kakak dan abang. Ya, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa minggu depan tetap ikut ibadah sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ingat, Tuhan melihat